Oke guys, welcome back my YouTube channel. Jadi di video kali ini gua bakal bahas lagi tentang kartu prakerja gitu kan. Jadi di sini bukan gua yang bahas, tapi orang langsung dari prakerja gitu guys. Jadi orang ini memang benar-benar yang bekerja di bidang prakerja ini guys. Jadi buat kalian yang penasaran dengan jawaban-jawabannya dan pertanyaan-pertanyaannya, langsung ikuti terus sampai selesai. Oke guys, check it out. Iya, pertama adalah yang terkait dengan insentif. Memang kami menerima dan memonitor banyak sekali ini pertanyaan, kok insentif saya belum diterima. Saya perlu sampaikan kepada teman-teman semua, saya meminta maaf apabila terjadi keterlambatan dalam transfer insentif ke rekening wallet maupun bank dari teman-teman. Karena memang kita harus memastikan bahwa semua transaksi yang teman-teman lakukan digital platform belanja apa itu kemudian harus sudah kita terima datanya direkonsiliasi, yaitu apa kami perlu melihat apakah sertifikatnya sudah diberikan pada teman-teman atau tidak. Yang kedua, apakah teman-teman sudah memberikan ulasan dan rating. Jadi kalau tiga hal tersebut belum masuk di sistemnya PMO, maka PMO tidak bisa kemudian atau kami tidak bisa mentransfer uang itu ke rekeningnya teman-teman, dan semua ini dilakukan dengan sistem. Betul, betul. Jadi ini sekali lagi tadi statistik kami menunjukkan bahwa 250.000 penerima manfaat itu telah menerima transfer 600.000. Nah, jadi nanti teman-teman tinggal menunggu bulan depan, kami juga akan mentransfer 600.000 yang kedua. Iya, jadi ini teman-teman, jadi ini saya nggak boleh apologetik, tapi memang faktanya mumet sekali. Jadi apa namanya, karena kita kenapa gelombang 4 itu belum dibuka, karena ada dua alasan besar. Alasan yang pertama itu adalah kami terus terang aja memberikan kesempatan lebih kepada nama-nama yang diusulkan atau mereka yang diusulkan oleh kementerian lembaga sebagai mereka yang katakanlah diprioritaskan untuk mendapatkan. Misalnya saja mereka yang tercatat di PHK atau kemudian mereka yang dirumahkan. Yang kedua adalah pekerja di sektor misalnya saja pariwisata dan kemudian industri dan lain sebagainya. Nah, ini kan kementerian lembaga memang sudah memberikan datanya kepada kami, tetapi kami ketika memproses dari pendaftaran yang ada di website, rupanya tidak terlalu banyak yang mendaftar ke sana. Jadi dengan kemudian memperpanjang waktu ini, kami harapkan kemudian bisa mulai melengkapi lah pendaftaran yang ada di website. Yang kedua adalah memang tadi urusan rekonsiliasi transaksi, dan yang kedua adalah pembayaran insentif, rupanya itu membuat pening juga dari tim IT kami. Jadi perhatian tim IT kami kemudian terpecah menjadi dua. Jadi fokus kami juga kami menyelesaikan backlog yang terjadi di sistem kami. Jadi ini semoga saja sampai dengan nanti Lebaran ini itu sebanyak mungkin backlog yang dari gelombang 1, 2, 3 itu bisa diselesaikan, dan setelah Lebaran yaitu Selasa kita bisa kemudian buka lagi untuk gelombang keempat. Jadi begini, memang ini juga tambahan lagi. Ketika ini karena kan hal yang baru dan usia dari manajemen pelaksana juga baru 2 bulan, kemudian tim IT-nya juga masih kecil. Nah, jadi ketika kemudian ini dilakukan pendaftaran, kami kemudian baru pertama kali itu juga melihat begitu banyak katakanlah hal-hal yang dihadapi, kesulitan yang dihadapi oleh teman-teman pendaftar kartu prakerja. Misalnya saja dari verifikasi email, dari verifikasi KTP, dari verifikasi nomor telepon, sampai kepada upload selfie, fotonya, dan seterusnya. Nah, jadi ketika kami mengidentifikasi itu kan kemudian, bagaimana ya cara kita tim IT bisa kemudian memberikan solusi supaya teman-teman katakanlah bisa kemudian dipermudah, dan kita juga bisa detect ini. Nah, terkait dengan yang kegagalan tadi, bisa saja bahwa gagalnya itu karena selfie-nya tadi yang kemudian tidak lolos face matching. Nah, tim IT sedang bekerja untuk membuat prosesnya itu bisa kemudian agak mundur lagi, teman-teman. Jadi nggak join batch saja, tetapi mundur satu tahap, yaitu untuk meresubmit
foto dari selfie-nya supaya kemudian lebih jelas, lebih terang, tidak miring, tidak kacamataan dan seterusnya. Nah, jadi ini teman-teman mohon bersabar. Ini tim IT sedang kemudian akan membuat fitur ini. Yang kedua adalah ini teman-teman, kalau misalnya teman-teman itu terdata di dalam data dari Kementerian Sosial sebagai penerima manfaat bantuan sosial, maka sesuai dengan arahan dari komite yang menetapkan kebijakan kartu prakerja, teman-teman tidak bisa menerima kartu prakerja karena memang uang APBN terbatas. Kita ingin pastikan bahwa mereka yang telah ada di DTKS dari Kementerian Sosial itu kemudian istilahnya bersabar dan tetap dengan bantuan dari sana, sedangkan prakerja itu untuk mereka yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah itu. Ya, ini saya jadi lupa. Jadi ketika teman-teman itu join batch, yang batch pertama itu Mas Dewin itu diikutin oleh 2 juta orang, tapi kan yang diterima sekitar 168.000. Yang kedua yang join batch itu 1,4 juta, yang diterima sekitar 288.000. Yang ketiga yang join batch itu 1,55 juta. Nah, jadi yang diterima adalah 2,5. Jadi teman-teman memang harus bersabar. Karena apa? Karena memang yang mendaftar dengan yang diterima itu memang rasionya adalah seperti yang teman-teman lihat tadi. Jadi memang tetapi kami dari manajemen pelaksana sudah berusaha untuk kemudian menciptakan sebuah algoritma yang itu katakanlah bagi teman-teman yang mendaftar dari batch ke batch itu kita akan bobot lebih supaya kemudian teman-teman more likely untuk kemudian mendapatkan. Tetapi sekali lagi ini teman-teman memang kita harus legowo, orang Jawa mengatakan, karena ya memang yang mendaftar dengan yang bisa didanai oleh pemerintah itu terbatas. Sekitar 30, masih banyak. Jadi ini bagus juga untuk memberikan kesempatan bagi saudara-saudara kita barangkali yang informasinya sampai kepada rekan-rekan agak terlambat. Jadi kita kenapa tidak merekrut langsung 5,6 juta peserta di depan, karena tadi bahwa kecepatan dan kemampuan untuk menyerap informasi dan juga kemampuan server kami dengan sistem informasi itu juga terbatas. Jangan sampai kemudian program ini bias kepada mereka yang siap secara teknologi maupun informasi atau akses teknologi informasi. Nanti kasihan dari teman-teman yang jauh-jauh, katakanlah itu belum sempat mengasup informasi, sudah habis dulu kuotanya karena tadi dibukanya first come first serve. Jadi karena itu kita pakainya adalah rekrutmen secara gradual. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu perbincangan kita sama Ibu dari pihak para kerja langsung guys. Jadi buat kalian yang telah nonton, terima kasih banyak. Semoga video ini membantu kalian dan memberikan informasi tambahan buat kalian yang lagi menunggu. Dan saya akhiri, thank you very much. See you next time to my video selanjutnya guys. Thank you.